traders, apa kabarnya? Kembali lagi kita bertemu pada episode analisa mingguan kali ini untuk periode tanggal 19 sampai dengan 23 Juli tahun 2021. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe berikut ini, kemudian nyalakan loncengnya agar traders tidak ketinggalan video dari kami, dan itu semuanya gratis. Kemudian bantu share channel YouTube ini, dan juga tinggalkan komentar di kolom komen. Kalau sudah, kita langsung ke analisanya. Kita mulai dulu dari analisa, kita lihat dulu data ekonomi yang akan dirilis pada minggu ini. Oke, periode tanggal 19 sampai dengan 25 di Sabtu ya. Jadi 19 sampai dengan 23 Juli hari Jumat, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin tidak ada data yang dirilis ya, tidak ada data besar. Kecuali ada dari pound sterling ya. Ini data ini adalah pidato dari anggota Bank Sentral ya di BOE, MPC ya, Monetary Policy Committee ya. So kalau tidak ada data yang dirilis, biasanya market itu akan bergerak pada dengan range yang cukup kecil. Hari Senin, kemudian hari Selasa, nah ini ada monetary policy meeting minutes dari Australian dollar ya, dari bank sentralnya Australia. Jadi ada note to land yang akan dirilis ya, ini untuk note to land dari hasil meeting di bulan yang lalu, ini dirilis di jam 8.30 pagi ya. Kemudian tidak ada data juga yang besar di sini, impactnya kecil, warna kuning ini impactnya kecil. Kemudian hari Rabu ya, ini ada data jam 8.30 itu dari Australian dollar, ada data retail sales ya, penjualan retail di Australia di 8.30. Prediksinya itu lebih tinggi daripada di bulan sebelumnya ya, prediksinya 0,6, bulan sebelumnya 0,4% peningkatannya. Kemudian juga ada data mingguan crude oil inventory ya, buat traders yang trading di oil ya, ini bisa diperhatikan juga data stok mingguan dari minyak di Amerika ya, tidak ada estimasinya. Kemudian di hari Kamis ya, ini hari Kamis itu ada suku bunga European Central Bank, kemudian juga ada monetary policy-nya. Kemudian ada konferensi pers ya. Jadi di hari Kamis ini ada data yang penting ya. Setelah Senin, Selasa, Rabu Senin, Selasa, Rabu tidak ada data yang begitu besar yang dirilis. Baru pada hari Kamis ini akan dirilis data kebijakan moneter dari European Central Bank ya. Termasuk juga suku bunganya ini akan dirilis. Kita sama-sama tahu suku bunga di zona Eropa itu memang 0% ya, bahkan sudah menuju ke negatif. Ini suku bunganya, kita akan lihat kebijakan moneter seperti apa, apakah tetap pada polisi sebelumnya ya dengan pembelian obligasi, kemudian dengan suku bunga yang tetap rendah ya, kita akan lihat ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan ya, contoh seperti yang sudah dirilis di Amerika ya di bulan lalu, mulai akan menaikkan suku bunga karena ada inflasi ya, ini juga kita akan lihat kalau ada nada-nada seperti itu ya, euro akan menguat. Kita lihat aja pada hari Kamis nanti. Kemudian juga tidak ada data besar ya. Kita masuk ke hari Jumat. Di hari Jumat ini data yang perlu diperhatikan itu ada dari euro ya, atau ini banyak sih data manufacturing ya. Euro keluarin data manufacturingnya, data PMI-nya ya, baik dari manufacturing maupun service, dari industri maupun jasa. Prancis, kemudian Jerman. Euro juga akan keluarin, termasuk di Amerika ya. Dari Jumat ini aja banyak data besar yang perlu diperhatikan oleh traders ya. Kemudian kalau data-datanya ini traders bisa lihatlah di data-data ekonomi yang dirilis, itu bisa di Verifactory, di investing.com, di Trading Economic, atau juga di Daily FX. Oke, sekarang kita lanjut ke teknikalnya, bagaimana secara technical view-nya seperti apa. Kita buka dulu. Nah
ya. Nah, ini dia. So kita akan mulai dari pound sterling USD ya. Kita lihat ini pound sterling USD. Saya buka di 4 jam, kemudian kita coba analisa ya trennya ini. Di minggu lalu dia terlihat trennya itu mulai terlihat sideways ya, pergerakan dari pound sterling ini. Nah, tandanya apa? Di minggu lalu itu dia tidak bisa tembus high-nya, high sebelumnya juga low-nya tidak bisa tembus. Ini terlihat dia sideways dengan apa namanya lihat memang di akhir ya, di hari Jumat kemarin ini, di hari Jumat ini terlihat memang seller masuk ke pasar. So kita akan lihat di minggu ini ya, di minggu ini apakah level low di 2 minggu sebelumnya ini akan break. Tapi kalau lihat keseluruhan ya, sebelum market ini sideways, dia trennya itu turun. So kita akan lihat di minggu ini, kalau lihat di akhir ini kecenderungannya memang pressure-nya cukup kuat seller untuk mencoba tembus ke bawah. So kita akan lihat apakah di minggu ini pound sterling itu akan test low-nya kemudian break. Level support selanjutnya itu di area 1.36750. Nah, jadi ini level-levelnya. Kalau lihat trennya itu turun ya, walaupun di minggu lalu dia tidak berhasil naik ataupun juga turun. Sebenarnya sudah dalam 2 minggu ya, 2 minggu ini terlihat ya dia sideways. So apakah minggu ini dia akan sideways lagi ya atau dia turun? Tapi kalau saya akan ambil posisi itu selalu untuk ambil posisi sell. Lebih baik ambil posisi sell, tapi melihat pergerakan dalam 2 minggu yang seperti sideways, mungkin nanti di level-level di level support ini kalau ada rejection saya akan ambil posisi buy juga ya. Kemudian taruh satu cut loss level sedikit di bawah area supportnya, atau juga bisa karena memang ini jaraknya support selanjutnya itu tidak terlalu jauh ya, sekitar 70 jaraknya sekitar dari low ini ya sekitar 60 pip ya. Ini mungkin juga taruh cut loss levelnya di bawah sini aja ya, di bawah support selanjutnya itu kalau ada rejection. Tapi kalau misalnya nggak ada rejection ya saya akan tunggu buy di area sini, tapi prefer akan ambil posisi sell apabila mendekati area resisten ya. 2 minggu berturut-turut pound sterling berada dalam area ya ranging pergerakannya, karena setelah dia break low ini kemudian setelah itu pergerakannya ranging ya. Ini ciri tren turunnya higher low, lower low ya, kemudian pullback. Ini biasa teoretik ya, pullback, kemudian dia coba tes low-nya tapi tidak berhasil. Nah ini yang kita sebut dia jadi ranging ya. Jadi di 2 minggu ini ranging. Cuma ini pertanyaannya ya, ini adalah targetnya kalau mau ditembus. Nah ini kita akan lihat apakah ada rejection di sini atau tidak ya. Kalau ada rejection di area sini dan ini kita buy, kalau nggak ada ya tunggu di bawah sini baru di buy. Oke, saya rasa itu untuk pound sterling. Jadi saya akan lihat range untuk di pound sterling itu di minggu ini antara 1.36750 ke 1.39024 ya. Oke, jadi areanya 1.36750 sampai sekitar 1.39 152 ya. Nah, inilah area trading saya untuk di minggu ini untuk pound sterling USD. Kemudian kita masuk ke Australian dollar USD ya. Kita lihat di Australian dollar USD seperti apa pergerakannya. So kalau kita lihat di Australian dollar USD ini trennya turun ya, dari 2 minggu sebelumnya juga dia break low untuk low.
Kemudian di minggu kemarin, di minggu lalu itu dia memang pergerakannya belum berhasil untuk tembus low-nya ya, tapi memang sama seperti di pound sterling USD di akhir minggu kemarin ini harganya itu memang tutup di bawah ya, di bawah low sebelumnya. Jadi memang tekanannya juga cukup besar. Kalau kita melihat di harga low, support selanjutnya itu di mana, kita coba perkecilkan ya, karena memang tidak begitu kelihatan. So mungkin di sekitar sini ya, ini level pertamanya sekitar 0.7317, 0.7. Bentar ya, saya besar dulu. Ini level supportnya mungkin di 0.73717 ya, 73717. Kemudian selanjutnya di sekitaran 3391 ya, 3390 di level ini ya. Oke, jadi tren untuk Australian dollar ini turun ya. Ini adalah level-level yang akan coba dituju. 0.73370 ya, kita akan lihat pergerakan dari Australian dollar ini di minggu ini. Trennya ini masih turun ya, ini level resistannya. Saya akan ambil posisi sell kalau untuk Australian dollar ini, karena memang trennya itu turun ya. Jadi saya akan selalu ikutin tren untuk ambil posisinya. Saya akan ambil sell apabila ada pullback. Kemudian apabila break level 0.3795 ini juga saya akan ambil sell ya, pada pullback juga seperti itu ya untuk Australian dollar USD. Kemudian karena jaraknya yang dekat juga, tidak terlalu jauh, level ininya sekitar 70 poin ya, saya tetap akan ambil posisi sell untuk Australian dollar USD karena memang trennya ini kecenderungannya turun. Saya akan ambil posisi sell apabila terjadi pullback ya, atau dia bisa breakout kemudian pullback, baru saya akan ambil posisi sell untuk Australian dollar USD. Kemudian kita masuk ke Euro USD. Nah, Euro USD ini juga sama, trennya juga turun ya. Di minggu lalu dia bisa break low kemudian terjadi pullback ya. Ini kita akan lihat apakah dia akan break low lagi ya. Kemudian juga ini kita lihat dengan moving average 20 pun dia terlihat di area moving average 20 yang menandakan bahwa memang ini trennya itu sangat kuat, tren turunnya itu sangat kuat. Nah, dia bermain di area moving average 20 ya. Terus saya akan ambil posisi sell untuk Euro USD karena memang terlihat tren turunnya itu sangat kuat ya. Saya akan ambil posisi sell apabila terjadi pullback, kemudian targetnya di 1 poin. Nah, ini target selanjutnya 1.1700006 ya. Ini yang saya akan jadikan target apabila terjadi pullback ya. Saya akan ambil posisi sell. Juga sama di Euro USD ya, ini trennya turun. Tren turunnya itu sangat kuat untuk Euro USD, tapi juga jangan lupa karena di hari Kamis ini ada data kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa, dan juga ada data-data ekonomi yang dirilis yang akan mengaruhi zona Eropa ya. Data di Jerman, PMI juga dirilis, kemudian Prancis. Jadi juga perlu diperhatikan ya. Yang akan membuat pergerakan euro ini juga akan jadi semakin besar dengan adanya data-data tersebut ya. Oke, ini untuk Euro USD. Kemudian kita masuk ke USD Yen. Seperti saya sering katakan, saya untuk USD Yen ini trennya itu saya bullish karena secara fundamental mendukung untuk tren bullish dari USD JPY, baik dari USD-nya maupun dari yen-nya. So saya akan lihat memang sekarang ini apabila nanti ada
ada rejection ya, kembali ada rejection di area ini, saya akan ambil posisi buy. Gimana kalau masih turun ya? Kalau masih turun saya akan cut loss. Tapi untuk USD Yen ini saya tetap bullish ya untuk gerakannya. Walaupun terlihat tren untuk part ini ya, yang di part ini memang terlihat trennya itu turun, tapi secara keseluruhan fundamental baik dari yen maupun USD mendukung untuk kenaikan pergerakan dari USD yen. So saya akan lihat apakah ini sudah titik terendah dari pullbacknya ini ya, atau masih akan break. Kita akan lihat di minggu ini. Saya tetap akan posisi buy apabila terjadi pullback untuk USD yen. Kemudian kita masuk ke pergerakan dari emas ya. Kita lihat, kalau kita lihat emas memang di dalam 2 minggu terakhir ya pergerakannya memang breakout terus, sehingga dalam part ini ya kelihatan memang trennya ini naik. Emas secara fundamental tren emas mendukung emas untuk turun ya. Kita coba tarik trend line, apakah ini akan menjadi support yang kuat ya. Kemudian kita tarik lagi, oh ini udah ada garisnya ya, ini di sekitar 1868 ya. Terus secara fundamental ya, dengan menguatnya emas, menguatnya US dollar, kemudian juga mulai beralih ke aset-aset yang aman gitu ya, cenderungan untuk emas itu tertekan itu cukup besar. Cuma memang dalam 2 minggu terakhir ini pergerakan emas naik, so kita akan keep pada teknikal aja ya. Kita akan lihat pergerakan teknikal, apakah mungkin ini sedang pullback ya, masih terus ya, masih terus terjadi pullback, sementara memang trennya ini turun. Lihat pertama kali ketika dia sideways kan di area ini, so kita akan lihat kalau memang trennya ini akan melanjutkan terus kenaikannya ya, dia harus bisa pecah di 1868 ini dulu ya, baru kita akan lihat dia naik. Selama area 1868 ini tidak pecah ya, dia tetap akan turun, berpotensi untuk kembali turun tes low-nya di 1750 ini. Cuman sekali lagi kita trading di emas itu karena cukup volatilitasnya cukup tinggi ya, kita coba bermain di level-level yang dekat support dan resistannya gitu ya. Ya kita coba ikuti trennya aja, kemudian juga masih bisa sabar ya, menunggu di level-level hariannya, high low-nya. Jadi misalnya contoh seperti ini ya, kita coba. Tapi kalau untuk trennya ini memang trennya ini sementara ini naik ya, kemudian kita lihat apabila dia break, bisa ini terlihat trend line ini ya, trend line ini terlihat cukup kuat menahan, menahan pergerakan harga emas ini untuk turun ke bawah, karena memang sudah 2 kali dites ya. So memang ini ada kesempatan bagus, mungkin coba untuk buy di area ini ya, kemudian pasang satu cut loss level, pasang satu buah cut loss ya, buy di area ini, mungkin cut lossnya sekitar $10 ya. Kemudian target terjauh ya di sekitar sini. Cuma memang kalau lihat pergerakan ini ya, ada baiknya sih pasang cut lossnya di sini ya, pasang cut lossnya di sekitaran 1790 ya, pasang cut lossnya itu. Artinya pasang cut loss di sini ya, tapi apabila nanti pergerakan di 4 itu tutupnya di bawah garis trendline ya harus di cut loss. Karena kalau kita pasang cut loss sedikit di bawah ya, di bawah garis trendline ini ya, suka ada kena shadow-nya ya, dia turun kemudian dia bonak lagi. Jadi lebih baik pasang cut loss-nya di sekitar 1790 ya, selama harga itu masih bergerak di atas trendline ini. Mas secara keseluruhan, secara fundamental, kemudian technical juga ya, setelah dia turun ya harusnya level ini break ke atas dulu baru dia trennya naik. Jadi itu pandangan saya untuk emas. Ya saya akan
saya akan lebih baik untuk ambil posisi sell ya apabila dekati area-area atas ini. Saya tidak akan ambil posisi buy, saya akan ambil posisi sell apabila ada rejection di level ini atau juga di level ini. Tapi buat trader saya ingin coba masuk pasar ya, bisa juga untuk buy selama dia tidak break area ini, bisa coba untuk buy ya. Kemudian juga kalau ini targetnya di sini aja, setelah target ini harus out dulu, kemudian lihat apakah dia bisa break tutup di atas 1834 ya, baru coba buy lagi apabila terjadi pullback dengan target di 1868. Jadi seperti itu untuk pergerakan harga emas. Technical view-nya naik walaupun fundamentalnya turun ya. Untuk minggu ini seperti itu untuk plan saya di emas. Oke traders, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan ini bukanlah saran ya untuk traders langsung ambil posisi. Ini adalah hanya plan saya untuk tradingan saya di minggu ini. Jadi saran saya adalah traders, kalian semua buatlah riset sendiri, buatlah analisa sendiri, kemudian ambil posisi berdasarkan equity ya, berdasarkan risiko yang siap diterima. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, kemudian share video ini, tinggalkan komen. Salam profit, salam WD, semoga bermanfaat.